Hai, perkenalkan saya Serly Susanto. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pemasaran, khususnya tentang branding strategi. Tapi lebih spesifiknya adalah tentang packaging. Nah, eh, kita atau di telinga kita sudah tidak asing lagi dengan apa yang dinamakan dengan packaging atau sering kita sebut dengan kemasan dari satu produk. Nah, kenapa produk itu harus dikemas? Jadi, produk itu dikemas supaya gampang orang untuk mengenali yang mana ya produknya, apa ya namanya. Nah, packaging juga memberi dampak positif bagi kita ketika ingin membeli produk. Jadi contohnya, saya suka beli produk A karena packagingnya warnanya pink. Nah, berhubung ada orang-orang yang suka dengan warna pink, maka dia selalu cenderung membeli produk itu. Jadi contohnya, ketika membeli air mineral, biasakan air mineral itu kebanyakan produknya atau packagingnya itu berwarna biru karena air itu identik dengan warna biru. Tetapi ada satu produk air mineral yang kemasannya berwarna pink dan itu sangat menggugah pandangan dan hati dari para wanita yang menyukai warna pink. Oleh karena itu, dia suka membeli produk air mineral itu dengan alasan packagingnya sesuai dengan warna kesukaannya yaitu pink. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, packaging itu apa? Jadi packaging itu suatu proses untuk melindungi dan menginformasikan orang-orang seputar produk yang dihasilkan oleh suatu brand. Nah, proses packaging pun penting dan jadi kebutuhan dasar bagi seluruh produk. Kita lihat gambar di samping ini. Ini adalah beberapa produk yang sudah dikemas atau menggunakan packaging. Tetapi pada dasarnya kalau kita lihat ini packagingnya sama. Mau produk kerupuk ataupun produk coklat, itu packagingnya sama. Nah, yang membedakan apa? Begitu. Jadi dalam packaging itu bukan hanya sekedar bungkusannya, tetapi apa yang bisa kita dapat dari apa yang kita lihat pada bungkusan produk tersebut. Nah, di dalam mendesain produk atau di dalam packaging itu, mungkin ada yang bertanya, saya mau nyiptain atau mau jualan produk A. Nah, bagusnya packagingnya itu seperti apa ya? Atau gimana ya? Supaya bisa menarik hati konsumen untuk membeli produk saya. Nah, yang perlu Anda lakukan sebelum Anda mendesain packaging dari produk Anda adalah Anda harus mengenali produk Anda terlebih dahulu. Jadi misalnya, produk Anda itu tergolong dalam produk apa? Jadi di sini dibagi dalam dua kategori, yaitu produk grab and go atau street food. Kemudian ada juga produk ready to drink atau ready to eat atau RTD. Nah, apa sih produk grab and go itu? Apa sih produk ready to drink itu? Lanjut pada produk grab and go atau street food atau biasanya kita kenal dengan produk after sales. Nah, produk after sales itu apa sih? Jadi biasanya produk after sales itu kita bayar dulu, baru kita bisa nikmatin produknya. Sebenarnya sama sih dengan before sales. Cuma kalau produk after sales itu lebih ke uh, kita pilih dulu produknya yang mana yang mau kita konsumsi. Jadi misalnya di sini saya kasih contoh kopi Janji Jiwa. Nah, biasanya ketika kita membeli kopi Janji Jiwa itu kita lebih mementingkan rasanya, variannya dibanding dengan kemasannya. Nah, ketika kita udah sampaikan ke pramuniaganya, oh saya mau kopi Janji Jiwa rasa contohnya gula aren, gulanya sedikit ya, esnya sedikit ya, jangan terlalu manis dan lain-lain. Nah, setelah itu kita bayar dulu si pramuniaga atau baristanya buat kopi, kemudian setelah itu baru bisa kita menikmati kopi tersebut. Nah, itu produk after sales namanya. Nah, biasanya produk after sales ini minim tempat tongkrong karena kebanyakan produk ini di take away atau beli terus dibawa pulang, dikonsumsi di jalan atau di rumah, ya terserah kita. Nah, konsumen itu cenderung lebih mencari outlet resmi untuk mendapatkan produk tersebut. Kenapa? Karena biasanya produk-produk after sales ini tidak dijual di minimarket.
kalaupun ada hanya 1-2 produk yang dijual di minimarket, itu pun jarang. Nah, biasanya konsumen itu lebih cenderung mencari outletnya. Jadi seperti kalau kita mau minum kopi janji jiwa atau kopi kenangan, mungkin kita langsung ke outletnya, ke tempat di mana kita bisa mendapatkan produk tersebut. Nah, kemudian konsumen harus memesan produknya terlebih dahulu. Jadi bukan bukan artinya produknya udah ready, udah ada, tinggal kita konsumsi aja, tidak. Tetapi harus dipesan terlebih dahulu varian rasanya. Sedangkan kalau produk after sale atau produk before sales itu kan biasanya sudah ada. Jadi kita udah tahu, oh kemasan ini rasanya ini begitu. Tapi kalau produk after sales beda lagi. Mau rasanya berbeda, biasanya packagingnya atau kemasannya sama. Coba Anda perhatikan. Kalau Anda minum kopi, khususnya produk-produk after sales, biasanya kemasannya mirip ya, kemasan plastik. Cuma bedanya adalah varian rasanya. Kemudian brandingnya atau nama dari kemasan itu juga pada dasarnya sama, tidak ada perbedaan. Warnanya juga sama, plastik bening begitu, jadi cup plastik bening begitu. Nah, itu yang unik dari produk after sales. Oke, lanjut. Di sini ada produk before sales atau RTD, ready to drink. Ya, tentunya kalau minuman ready to drink lah. Kalau produk makanan ready to eat. Nah, di sini ciri-cirinya, kemasannya udah ada. Jadi udah didesain langsung dari pabriknya. Kita tinggal tahu misalnya saya mau di sini saya kasih contoh roti, sari roti dan kopi kapal api. Jadi kalau saya mau kopi kapal api yang rasanya strong, berarti saya pilih yang tengah. Nih, jadi yang di atas, gambar yang di atas itu di tengah. Kalau mau yang karamel, berarti saya harus pilih yang samping kiri. Jadi udah ada, gitu. Jadi dibedakan seperti itu. Jadi kemasannya udah ada, tinggal kita ambil dan kita minum aja. Nah, selanjutnya, artinya before sale begini, packagingnya udah ada sebelum Anda membayar atau melakukan transaksi pembelian di minimarket tentunya ya. Nah, kemudian konsumen lebih cenderung mencari kemasan karena produk RTD tidak ada di outlet, hanya ada di minimarket. Nah, kenapa cenderung mencari kemasan? Karena kita mengingat produk itu dari kemasannya. Itu untuk produk before sales atau RTD, ya kan? Jadi misalnya kalau saya mau cari kopi kenangan yang produk before sales-nya, yang kita ingat adalah kemasan kopi kenangan itu warnanya apa? Putih, ya kan? Ada gambar hatinya, hati merah dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud di sini. Kemudian menambah customer journey atau pengalaman belanja lah istilahnya ya kan. Karena biasanya ketika kita diperhadapkan dengan produk after sale, jadi produk after sale itu bukan hanya 1-2 produk ya. Jadi kalau kita ke minimarket mau beli kopi itu produknya banyak sekali kopi. Jadi yang harus memang kita ingat adalah kemasannya, warnanya seperti itu. Nah, kemudian kenapa menambah pengalaman belanja dan customer journey? Karena ketika kita memilih, kita tidak langsung dari jauh, oh itu dia, tapi ada beberapa pilihan, takutnya nanti kita salah ambil ya kan, jadi kita harus baca dulu satu-satu, apakah betul kemasan yang ini produk saya, seperti itu. Kemudian memang kalau untuk produk before sales ini dikenal dari kemasannya, begitu. Jadi orang lebih cenderung ketika membeli produk before sales itu karena mereka mengenali kemasannya, warnanya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih cara mendesain kemasan after sales? Oke, kita lanjut dengan cara mendesain kemasan before sales. Nah, di sini kita lihat bahwa kemasan before sales itu atau produk-produk before sales itu biasanya memang dibeli atau konsumen itu mengenali produk itu dari kemasannya, seperti itu. Nah, di sini packaging produk before sales cenderung lebih sulit untuk didesain. Kenapa? Karena produk before sales itu memiliki space yang terbatas. Oleh sebab itu, kita harus memilih informasi yang benar-benar tepat, yang tentunya
itu akan kita muat di dalam kemasan kita. Jadi space untuk menulis informasi terkait produk itu hanya kecil atau terbatas. Jadi kita harus memikirkan benar-benar informasi apa yang tepat dan memang seharusnya ditulis di situ begitu. Jadi kan produk before sales ini produk yang artinya dia jangka waktunya cukup panjang atau mau dipajang di rak minimarket misalnya, itu jangka waktunya lama. Jadi memang kita harus mendesain betul-betul packagingnya, memuat informasi yang memang betul-betul informasi yang betul-betul berharga atau informasi yang betul-betul berguna lah untuk produk itu. Nah, jadi contohnya seperti ini. Untuk produk-produk before sales itu kan produknya memang udah jadi, udah dipajang nih ya. Jadi konsumen itu pasti akan bertanya, gimana cara membuatnya? Nah, makanya kan kebanyakan desain atau packaging produk before sales itu ditulis cara pembuatannya, cara mengkonsumsinya, kemudian tanggal kadaluarsanya lah atau apa. Nah, itu kan bukan hal yang simple untuk ditulis di situ. Jadi untuk cara atau proses pembuatannya, bahan-bahannya apa kan itu banyak ya. Begitu. Jadi memang betul-betul harusnya diperlukan space yang yang banyak ya. Cuma memang karena keadaannya terbatas atau packagingnya kecil, tergantung produknya, jadi memang betul-betul harus dipikirkan informasi apa yang sangat tepat yang mau ditaruh di situ. Nah, seperti itu. Jadi di sini yang paling penting ketika mendesain produk before sales adalah pastikan bahwa informasi itu sangat penting dan sangat dibutuhkan. Jadi dari rasanya apa, cara pembuatannya apa-apa yang ada dalam kandungannya itu. Karena konsumen itu ketika membeli produk before sales tidak bisa bertanya ke si pembuatnya. Ini buatnya gimana? Ini bahannya apa? Ini rasanya apa? Oh gitu. Jadi biasanya konsumen itu tahu rasanya dari membaca packaging yang ada di produk tersebut atau kemasan yang ada di dalam produk itu, begitu. Bagaimana cara mendesainnya? Yang pertama, harus stand out atau mencolok di mata, bukan menyolok ya istilahnya kan. Jadi dari warna, dari tulisannya, dari logonya, itu harus benar-benar ketika kita ke minimarket mau beli produk minuman, yang tentunya produk minuman di minimarket bukan hanya 1, 2, 3 produk, tapi memang ada puluhan begitu. Kalau kita tidak mengemas produk itu stand out atau tidak menyolok di mata, maka bisa jadi ketika dari rumah mau produk A, sampai di sana ketika ada kemasan yang lebih menarik, kita pindah ke produk yang B, dan itu sudah banyak terjadi. Nah, di sini riset mau diletakkan di mana produknya, siapa yang akan berdiri di samping produk kita, dan buatlah packaging dengan warna berbeda. Jadi misalnya, contohnya, packaging dengan warna berbeda. Kopi itu identik dengan warna coklat. Makanya setiap produk kopi yang kita temui di minimarket, kemasannya coklat semua kan, sampai hampir tidak ada bedanya. Yang membedakan cuma apa? Nama dari produk tersebut. Jadi contohnya ini ada produk Tora Coffee, kemudian Golda Coffee, Nescafe, dan Kopiko. Pada dasarnya warnanya hampir-hampir mirip ya, coklat putih, coklat tua, seperti itu. Nah, harus kita tahu bahwa nanti produk kita itu atau ketika dipajang, kita berdiri di siapa di samping produk kita atau kita berdiri di samping siapa. Jangan sampai konsumen salah ambil. Jadi dia pikir, saya mau produk Nescafe. Nescafe itu biasanya warnanya coklat. Ketika ke minimarket, dia melihat, karena cepat-cepat nih ya, atau enggak lah, karena dia tahu produknya warna coklat, dia lihat ada produk kopi kaleng warna coklat, langsung diambil. Ternyata bukan Nescafe, tapi karena udah keburuan, ya udah ambil aja itu aja. Seperti itu. Nah, maksudnya di sini adalah coba Anda lihat kopi kenangan. Nah, kopi kenangan itu dia muncul atau hadir dengan ciri khas dan warnanya sendiri. Sejak kapan kopi warnanya putih? Pasti hitam kan ya? Apa coklat?
Tapi dia muncul dengan warna putih dan itu menurut saya strategi yang cukup bagus. Karena hanya dia kopi yang warnanya putih. Yang biasanya yang warna putih itu ya susu. Tapi dia muncul dengan warna putih atau hitam pekat. Kan seperti bisa Anda lihat di gambar saya, itu kopi kenangan itu ada warna putih dan hitam pekat. Nah, supaya ketika dia berdiri di antara, di tengah-tengah, atau di pinggir dari rentetan kemasan kopi yang ada, memang mencolok mata. Warnanya beda sendiri, putih. Padahal dia kopi yang identiknya itu coklat, hitam, tapi dia muncul dengan putih supaya orang ingat bahwa hanya saya loh kopi dengan kemasan atau packaging putih, yaitu kopi kenangan. Oke. Kemudian visual identify adalah suatu kesatuan di mana konsumen mengidentifikasikan produk berdasarkan visualnya. Jadi contoh lain yaitu produk teh botol sosro. Nah, hal ini berhubungan dengan brand recognition atau kemampuan seseorang mengingat sebuah brand karena atribut-atribut produk seperti logo, nama, tagline, dan super grafik. Nah, kenapa saya mengambil teh botol sosro? Karena teh botol sosro itu visual identify-nya paling konsisten. Kenapa saya bilang paling konsisten? Dia mau kemasan botol kaca, botol plastik, kemasan kardus, kemasan kaleng, itu desainnya sama semua atau visual identify-nya sama. Coba Anda lihat. Meskipun dia hadir di dalam kemasan kardus ya atau kotak, tapi dia tetap menaruh gambar teh botol. Botolnya itu tetap ada. Meskipun kemasannya bukan botol, tapi kotak kardus ya istilahnya. Begitupun dengan botol kaca dan botol plastik. Coba Anda lihat. Sama kan? Desainnya sama kan? Modelnya pun sama kan? Botol plastiknya pun dibuat ya agak ada lekukan-lekukan sedikit seperti yang kemasan awal, yaitu botol kaca, ya kan? Sama juga produk Coca-Cola juga begitu. Konsisten dalam visual identify. Jadi mau Coca-Cola kemasan apa aja, itu botolnya mirip, hampir sama begitu. Warnanya juga loh, merah begitu. Jadi tidak ada warna lain. Oke, yang kedua adalah mengkomunikasikan produk. Jadi mendesain packaging itu bukan hanya keren aja, tapi harus benar. Jadi kan misalnya kalau ditanyain, lo kan nyiptain produk nih ya, produk apa contohnya, minyak telon lah. Jadi produk minyak telon yang lo ciptain itu kok bisa warna-warni gitu. Dia bilang warna-warni itu kan biar menarik, biar keren kan. Jadi kalau warna kuning itu konsumen akan ingat produk minyak telon gue yang warna kuning itu aromanya lemon. Produk minyak telon gue yang warnanya ungu itu lavender. It's okay. Tapi Anda harus ingat, jangan sampai ada produk lain yang warnanya sama. Itu bisa membuat konsumen kebingungan. Apakah ini produk yang biasa dia gunakan atau bukan? Nah, jadi sebenarnya bisa aja Anda warnanya disamain, cuma bedanya di kayak gambar. Jadi misalnya kalau misalnya aromanya jeruk contohnya, warnanya tetap aja, packagingnya tetap aja warnanya hijau, tapi di gambarnya itu ada gambar jeruk atau apalah kan yang membuat konsumen tahu bahwa varian aromanya seperti itu, kayak gitu. Lanjut lagi, jangan ganti packaging. Kenapa? Karena mengganti packaging harus melihat dua hal. Yang pertama, sudah berapa lama produk Anda tersebut, dan jangan diganti kecuali memang dalam keadaan mendesak. Jika Anda mengganti packaging, maka konsumen akan mengira ini brand baru, atau brand palsu, atau KW, begitu. Nah, jadi kan, saya termasuk salah satu konsumen yang membeli produk hafal atau hanya karena packagingnya. Jadi hafal packagingnya gitu. Apalagi saya ibu-ibu ya kan. Ibu kalau mau beli susu formula misalnya, saya hafal packaging dari susu tersebut. Jadi ketika salah satu brand mengganti packagingnya dengan warna lain, maka saya akan berpikir, ini masih produk yang sama nggak ya?
harus dilakukan adalah mengkomunikasikan kembali ketika Anda ingin mengubah warna dari packaging Anda atau bentuk dari packaging Anda, karena konsumen itu kan teliti dalam membeli. Jadi ketika warnanya berubah atau tulisannya berubah, langsung di dalam pikiran, apa mungkin ini produk yang sama? Atau jangan-jangan bukan perusahaan yang sama, seperti itu. Akhirnya, saking galaunya konsumen, ini dia pindah aja ke produk lain. Takut nanti ketika udah diambil produknya, ternyata produk KW, ya kan? Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi jangan merubah packaging kalau memang keadaannya tidak mendesak. Nah, jadi kalau memang keadaannya udah mendesak sekali, udah nggak bisa lagi dipertahankan, silakan Anda mengganti packaging, tapi harus dikomunikasikan dengan baik ke konsumen bahwa produk Anda berubah dari produk, ya kan? Karena ada juga yang tidak mengkomunikasikannya sehingga membuat konsumen itu bingung. Tapi ada juga yang menaruhnya. Jadi di pajangannya itu ditaruh ini produk packaging produk sebelumnya, ini yang terbaru. Nah, supaya konsumen tahu. Karena konsumen juga takut kan, jangan-jangan nanti produknya palsu atau. Oke, kita lanjut. Jadi setiap packaging harus ada keseragaman warna untuk bisa membedakan produk after sales satu dengan yang lain. Jadi produk after sales ini susah-susah gampang dalam mendesain. Beda dengan produk before sales kan. Jadi produk before sales itu meskipun packagingnya sama, tapi orang-orang tetap beli. Kenapa? Ya karena mereka mencari rasa dari produk tersebut. Mereka udah tahu rasanya seperti apa sebelum mereka membeli kan. Tapi kalau after sales harus dibeli dulu dong, baru tahu rasanya itu seperti apa. Nah, jadi di sini coba Anda lihat di kemasan susu formula itu atau susu bubuk. Kalau saya tanya, kalau Anda ke minimarket, terus Anda lihat susu dengan kemasan berwarna hijau, susu apa yang Anda ingat? Pasti Milo dong. Kalau warna kuning, susu apa ya? Denkau dong, ya kan? Kalau warna orange, susu apa ya? Ovaltine dong. Nah, seperti itu. Ini meskipun dengan varian rasa yang berbeda, tapi packagingnya warnanya tetap sama. Supaya tidak membingungkan konsumen, karena memang ada konsumen yang menghafal produk itu dari packagingnya. Oke, packaging tersebut bisa membentuk persepsi dan reputasi dari sebuah produk. Jadi packaging yang membentuk persepsi itu contohnya kalau produk seperti yang di samping kiri itu produk sari roti, preferensi konsumennya adalah orang-orang yang mencari roti yang sudah diproduksi beberapa hari lalu, tentunya carinya sari roti. Ketika ingin membeli sari roti, yang ada di benak konsumen atau yang mengambil peran penting yaitu persepsi konsumen yang bermain. Kenapa? Karena ya persepsi konsumen kalau mau cari roti yang cepat, yang memang udah ada, yang memang udah nggak nunggu lama lagi, sari roti. Ke minimarket aja pasti banyak. Sedangkan packaging membentuk reputasi adalah roti Holland, contohnya, karena orang-orang yang cenderung pengen beli roti yang fresh, baru ketika ingin memakan roti atau membeli roti maunya roti yang premium, tuh, langsung pergi ke outletnya. Silahkan Anda membeli roti Holland, bukan roti yang ada di minimarket, begitu. Karena ketika Anda pergi ke Holland, Anda nenteng tas Holland keluar dari outletnya Holland, reputasi Anda berbeda. Preferensi konsumen pun jadinya berbeda. Jadi setelah membeli, packaging itu dapat membentuk reputasi. Oh, dia ternyata tipikal orang yang seperti ini. Dia maunya kalau makan roti yang fresh, yang masih panas lah, gitu kan. Nggak penting kemasannya, yang penting rasanya, harganya, ada rasa, ada harga istilahnya, seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya tentang branding strategi khususnya packaging. Semoga bermanfaat.